Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, Bapak Ibu. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Iya. Tapi kita ada jargon ya. Jadi kalau saya menanyakan selamat pagi, apa kabar hari ini? Jawabnya alhamdulillah, luar biasa. Yeay, gitu ya. Siap? Siap. Saya ulang ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah. Belum. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu. Seperti yang saya tampilkan di sini, kita akan masuk ke layanan dan promosi perpustakaan. Bapak Ibu kan sudah sebelumnya ini sudah pelatihan nih. Sekarang kita masuk ke layanan dan promosi perpustakaan. Tetapi sebelum itu, saya akan perkenalan diri dulu. Seperti pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi nanti biar Bapak dan Ibu sayang ke saya. Jadi saya Rosi Pratiwi, saya itu adalah Widya Iswara ahli pertama di Balai Guru dan Tenaga Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi-materinya, saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kan pustakawan nih. Apa yang Bapak dan Ibu ketahui terkait layanan dan promosi perpustakaan? Ini tidak dijawab secara langsung. Saya akan membagikan sticky notes-nya. Nanti Bapak dan Ibu akan menulis di sini dan akan menempelkan di depan. Siap? Siap. Baik, saya bagikan dulu ya. Saya kasih waktu selama 3 menit ya Bapak Ibu untuk menjawabnya. Silakan. Baik, sudah 3 menit. Silakan ditempel Bapak Ibu jawabannya di depan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ingin lihat ya, sekalian minta kenalan ya. Di sini ada Bapak Sukirman. Mana Bapak Sukirman? Selamat Bapak Sukirman. Ada Ibu Evi Lasri yang mana? Ibu Evi. Ada Bapak Kirom. Ada Ibu Rahmi Puji. Iya, salam kenal ya Bapak Ibu. Saya ingin melihat Bapak Kirom di sini. Dituliskan layanan perpustakaan adalah kegiatan yang dirancang untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan pemustaka. Sedangkan promosinya memperkenalkan layanan, koleksi dan program perpustakaan. Nah, Bapak Kirom nih sekarang saya ingin bertanya, berdasarkan pengalaman Bapak Kirom di perpustakaan sekolah, apa pengalamannya selama menjadi pustakawan? Iya. Baik, terima kasih Bu Pasil untuk pengalamannya sebagai pustakawan sekolah. Di situ anak-anak masih kurang minat Bu dalam perpustakaan gitu, baik itu dalam membaca buku atau membaca buku di perpustakaan itu sangat sulit Bu. Jadi itu mungkin. Oke. Jadi kita akan mengatasi masalah itu dengan cara mempelajari layanan dan promosi perpustakaan. Selanjutnya, hasil belajar yang diharapkan di sini adalah Bapak Ibu diharapkan dapat menjelaskan konsep peningkatan kompetensi bagi tenaga perpustakaan sekolah. Sedangkan tujuannya, Bapak dan Ibu diharapkan dapat menjelaskan konsep dan menerapkan layanan promosi perpustakaan di sekolah masing-masing. Nah, di sini saya ada 2 permasalahan 1 dan permasalahan 2. Seperti yang sudah saya siapkan di meja Bapak dan Ibu masing-masing, kita bagi langsung ya. Di sini kelompok permasalahan 1, di sini kelompok permasalahan 2. Nanti Bapak dan Ibu silahkan identifikasi masalahnya dan cari solusinya. Kemudian nanti kita akan mempresentasikannya di depan. Baik, siap Bapak Ibu? Siap. Saya kasih waktu 5 menit ya. Silahkan Bapak Ibu. Sudah 5 menit. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sekarang kita ke kelompok 1 aja ya. Kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusinya. Iya, baik, terima kasih Bu. Berdasarkan studi kasus, kita temukan beberapa permasalahan Bu. Yang pertama, jumlah kunjungan dan pinjaman buku menurun. Pelayanan pinjaman dan pengembalian lambat. Petugas perpustakaan kurang ramah, penataan koleksi belum sesuai, kemudian ruang perpustakaan kurang nyaman, serta layanan belum sepenuhnya ramah bagi pengguna berkebutuhan khusus. Lalu untuk solusi yang kita usulkan yaitu adalah mengatur jadwal layanan, memberikan pelatihan bagi petugas perpustakaan, menata ulang koleksi,
kemudian melaksanakan sosialisasi penggunaan opak kepada siswa dan juga guru, menata ruang perpustakaan, menyediakan fasilitas inklusif, serta melakukan survei kepuasan. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi permasalahan 1 ini berkaitan dengan layanan perpustakaan. Nah, layanan perpustakaan itu ada 2 sistemnya, sistem layanan terbuka dan tertutup. Untuk yang terbuka, di sini pemustaka dapat dengan bebas memilih buku dan langsung meminjamnya. Sedangkan untuk layanan tertutup, pemustaka hanya mengajukan judul dan nomor, kemudian nanti pustakawan akan mengambilkan buku tersebut. Jadi jelas ya perbedaannya ya? Ya, jelas. Oke, selanjutnya kita ke jenis layanan perpustakaan. Ada 6 di sini Bapak Ibu. Ada layanan sirkulasi, ada referensi, ada ruang baca, audiovisual, bercerita, dan silang layan. Untuk silang layan ini, contohnya nih misalnya ada pemustaka mau minjam buku, tapi nggak ada di perpustakaan kita. Jadi kita bisa menghubungi perpustakaan yang kita kerjasama dengannya. Kita meminta ada nggak buku yang ini, biar nanti disediakan di perpustakaan kita. Begitu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya sekarang kita ke kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Oke, baik Ibu, izin menyampaikan terkait permasalahan yang kedua. Identifikasi permasalahannya yaitu kunjungan dan peminjaman buku menurun, kemudian informasi tentang layanan dan koleksi baru belum tersampaikan dengan baik, kemudian promosi masih terbatas pada papan pengumuman. Solusinya adalah membuat kalender promosi perpustakaan setiap bulan, memanfaatkan media sosial, berkolaborasi dengan guru, dan membentuk duta perpustakaan dari kalangan siswa sebagai agen promosi. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, jadi kelompok 2 ini membahas terkait dengan promosi perpustakaan. Tadi kan sudah disebut membentuk duta perpustakaan, terus ada pameran dan sebagainya. Jadi di sini promosi itu ada 3 sarananya. Yang pertama sarana media cetak seperti brosur, terbitan berkala, library gift, kita kasih dia hadiah misalnya reward gitu. Terus ada poster, pembatas buku, spanduk atau baliho. Kemudian sarana yang kedua ada kegiatan atau interaksi, kegiatan dan interaksi. Di sini tuh ada pameran, seminar, ada display koleksi, pemutaran film dan sebagainya. Kemudian untuk yang sarana promosi 3, ada digital dan ekosistem internet. Di sini ada situs web, media sosial dan sebagainya. Media sosialnya dapat berupa Instagram, TikTok dan sebagainya ya Bapak Ibu ya. Jelas Bapak Ibu? Nah, sekarang saya ingin ada yang bertanya atau ada yang ingin bertanya di sini terkait dengan permasalahan. Silakan Ibu nih. Ini Bu, perpustakaan di tempat saya tuh sepi pengunjung. Soalnya saat jam kosong dan para siswa disuruh ke perpustakaan, tapi mereka bukan membaca Bu, tapi melainkan tidur. Mereka lebih memilih mencari di internet dibandingkan untuk membaca. Bagaimana kira-kira ini solusinya Bu? Jadi itu permasalahan di perpustakaannya Ibu nih ya. Siswanya sering tidur, terus mereka sering mencari di internet dibandingkan dengan buku. Ada yang ingin memberikan solusi di sini Bapak Ibu? Saya Bu. Silakan Bapak Kirom. Iya. Untuk solusi dari permasalahan yang dialami oleh Bu Ning, mungkin kita bisa melakukan promosi perpustakaan, misalnya melalui pameran buku, kemudian penyediaan buku baru, kemudian bisa juga menyiapkan fasilitas-fasilitas yang membuat ruangan perpustakaan jadi nyaman, ada ruang baca, kipas angin dan sebagainya, dan yang terakhir juga menciptakan layanan digital atau membuat layanan digital lah seperti itu, nanti penyediaan komputer dan sebagainya di sana. Ya, itu aja Bu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Kirom dan Ibu. Nah, jadi Ibu Ning ya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Kiram tadi, Ibu Ning bisa di sana menyiapkan layanan ruang baca, terus bisa juga menyiapkan komputer untuk layanan digital karena kan kita tidak memungkiri ya perkembangan digital sekarang ini. Jadi, tapi nanti Ibu Ning mengajarkan kepada mereka bagaimana caranya untuk mencari literasi dengan sumber yang kredibel. Untuk yang tidur tadi, Ibu Ning bisa menegur dengan sopan peraturan di dalam perpustakaan seperti apa. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Oke. Selanjutnya sekarang kita sudah di penghujung kita sudah mau di penghujung pembelajaran. Sebelum itu ada yang ingin memberikan kesimpulan enggak terkait dengan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, jadi sistem layanan perpustakaan itu ada 2, yaitu layanan terbuka dan tertutup. Sedangkan jenis layanan ada layanan sirkulasi, referensi, ruang baca, audio visual, bercerita, dan silang layanan. Kemudian promosi itu dilakukan untuk menarik minat pemustaka datang ke perpustakaan.
Dan yang terakhir sarana promosi itu ada 3. Yang pertama media cetak, kemudian kegiatan dan interaksi, yang terakhir digital dan ekosistem internet. Oh baik, jadi cukup lengkap ya yang dikatakan oleh Ibu Evi tadi. Layanan itu, sistem layanan itu ada 2, ada yang terbuka dan tertutup. Ada yang ingin menambahkan nggak? Terbuka ini seperti apa, tertutup seperti apa? Tadi ada yang ingin menambahkan tidak Bapak Ibu? Kalau layanan terbuka seperti apa? Silakan Bapak Sukirman, mungkin ada yang ingin disampaikan. Untuk layanan yang terbuka yaitu akses koleksi secara langsung lihat dan bisa dipilih sesuai dengan minat pembacanya. Iya. Untuk layanan tertutup Bapak Kirop? Iya, kalau layar tertutup mungkin lebih ke kayak digital gitu ya Bu ya. Jadi kita tanyakan dulu judul dan juga nomornya ke pustakawan, nanti mereka yang akan menjalankan itu seperti itu. Ya, jadi untuk yang terbuka seperti perpustakaan pada umumnya ya, perpustakaan daerah, kita mencari bukunya sendiri, yang mana yang kita mau, kemudian kita bawa bukunya ke tempat peminjaman dan kita akan meminjam itu. Sedangkan untuk yang tertutup di sini kita hanya memberikan ini loh judulnya saya mau, ini nomor bukunya, nanti pustakawannya akan mencarikan dan memberikan kepada kita. Nah, kemudian untuk sistem untuk jenis layanannya ada 6. Apa ya tadi? Layanan silang. Layanan silang, apalagi? Sirkulasi referensi. Sirkulasi referensi. Ada apa lagi? Audiovisual. Audiovisual, ruang baca, ya. Oke, Bercerita. bercerita. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk promosinya ada 3. Apa aja? Media sosial. Media sosial. Apalagi? Terima kasih Ibu Ning. Apalagi? Media cetak. Media cetak. Dan apalagi? Kegiatan. Kegiatan dan interaksi. Ya, jadi ada 3 ya. Untuk sarana promosinya ada 3. Ada media cetak, interaksi, dan media sosial. Baik Bapak Ibu, sekarang kita ke evaluasi. Nah, di sini saya akan meminta Bapak Ibu untuk menjelaskan layanan dan promosi yang akan Bapak Ibu gunakan nantinya di perpustakaan Bapak Ibu. Tetapi ini nanti akan dikumpulkan paling lambat hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 jam 12 WIB. Oke. Sanggup Bapak Ibu? Sanggup. Oke, sekarang silahkan ke refleksi. Silahkan Bapak Ibu di-scan. Saya kasih waktu 3 menit ya untuk menjawabnya ya. Berikan foto terbaiknya. Ya, sudah selesai 3 menit. Saya akan lihat siapa saja di sini yang memberikan refleksi. Baik, semuanya sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.